Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Oke, untuk sesi kali ini saya mau bahas TAPG ya, Triputra Agro Persada gitu. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih dulu sama Rido.com ya gitu ya. Terima kasih sudah request gitu katanya mau bahas saham TAPG gitu ya. Beliau menyebutkan beberapa alasan gitu yang menurut saya juga cukup menarik gitu ya. Kenapa harus dibahas gitu ya? Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih gitu ya. Mungkin ya inilah mungkin pendapat saya gitu. Oke, jadi disclaimer dulu ya. Jadi memang materi ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing aja gitu ya, sharing analisis dari sudut pandang saya pribadi gitu. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi gitu ya. Jadi nggak dimaksudkan untuk ajakan buy, hold, sell saham yang dibahas ya, TAPG. Nah, jadinya setiap keputusan investasi ini adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi do your own research ya, semuanya ya harus riset mandiri lah, analisis mandiri aja semuanya. Gitu. Oke, jadi nah sekarang ya kembali gitu ya, menilai TAPG ini ya harus menggunakan 3 kriteria utama ini gitu ya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu ya. Perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang tidak hanya untung di atas kertas gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau misalnya untungnya di atas kertas ya nggak mungkin bagi dividen gitu ya. Kalau memang dia perusahaan ini beneran untung gitu ya dia akan membagikan gitu ya, sebagian keuntungan itu untuk kita pemegang sahamnya gitu. Jadi perusahaan ini gitu ya, kalau membagikan dividen dia menghargai kita pemegang saham yang sudah memberikan modal gitu ya kepada perusahaan gitu. Jadi keuntungan kita tuh nggak cuma dari capital gain-nya aja, tapi dari dividen gitu. Dan pastinya kalau misalnya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang pasti punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak bagus, lagi lesu, lagi rugi, apalagi ruginya terus menerus, atau mungkin arus kasnya lagi jelek juga, bisa jadi banyak faktor, akan sulit sekali bagi dividen gitu ya. Jadi ya apa ya namanya, kalau memang tadi kondisi bisnisnya yang nggak bagus gitu ya perusahaan, kita dapat apa pemegang sahamnya? Nggak dapat apa-apa selain mungkin rasa sedih aja, mungkin harga sahamnya turun, udah lagi nggak dapat uang tunggu gitu. Sedangkan mereka yang menjabat gitu ya, yang jadi komisaris direksinya, mereka udah profit gitu. Dari mana? Ya dari gaji gitu ya, nggak peduli mau harga sahamnya turun anjlok, mau apa ya namanya, dikelola nggak bagus gitu ya, ngapain, nggak perlu pusing, udah bisa setting apa gaji suka-suka gitu ya. Nah, pastinya jadi kalau udah menemukan perusahaan yang kondisi bisnisnya bagus, sehat, bagi dividen, jangan lupa ya untuk membeli pada saat under value ya, pada saat perusahaannya itu dihargai di bawah nilai wajar gitu. Jadi kalau harga sahamnya dia terlalu tinggi, melambung terlalu jauh di atas gitu, jangan dikejar gitu ya, lebih baik cari saham lain aja gitu ya. Jadi jangan FOMO gitu ya. Jadi udah dihitung dulu nilai wajarnya berapa, karena cepat atau lambat nanti dia akan kembali ke nilai wajar gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih baru gitu, pertama kali terjun di saham gitu ya gunakanlah akal sehat Anda gitu ya. Jangan ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya orang gitu ya. Tetap harus analisis sendiri, termasuk jangan percaya kepada saya gitu ya. Jadi teman-teman ya harus percaya sama diri sendiri, analisis sendiri. Jadi karena udah disebutkan tadi ya nilai wajar, ya saya mengikuti konsep value investing. Ini yang udah saya biasa gunakan gitu ya dari tahun 2016 sampai sekarang. Gini-gini aja gitu. Jadi intrinsic value-nya ini saya pakai PBV sama dengan 1 gitu. Value investing itu jadi kan intinya membeli saat murah, menjual pada saat dinilai wajar atau lebih mahal gitu. Jadi saya akan beli ketika PBV kurang dari 1 ya mungkin di 0,95, 0,9 terserah. Itu tergantung situasi kondisi gitu. Dan ketika dia sudah mencapai PBV sama dengan 1, disitulah saya take profit atau hold lebih lama kalau perusahaannya memang dia bagus gitu ya. Jadi kalau lihat di tabel ini, misal beli di 0,7 gitu ya, ya profit cuma 42%. Belinya di 0,8, ya profit cuma 25%. Segini aja
gitu ya. Jadi memang ya metode saya ini memang aneh gitu ya, karena nggak mencari yang multi bagger gitu ya. Cuma kalau dapat multi bagger ya itu berarti berkat gitu ya, keberuntungan juga gitu, harus disyukuri. Nah pastinya ya memang harus tadi gitu ya, prinsipnya itu harus sabar gitu ya, harus berorientasinya jangka panjang, nggak bisa kita setahun 2 tahun 3 tahun, nggak bisa gitu ya. Mungkin Pak Rido ini kalau misalnya waktu bagger perlu berapa tahun gitu ya, ini menarik sekali gitu karena sepengalaman saya gitu ya, orientasi jangka panjang itu minimal tuh 1 sampai 3 tahun untuk holding period gitu. Jadi nggak bisa kalau teman-teman yang mungkin holding period sebulan 2 bulan, nggak bisa ya, itu mungkin lebih bagusnya jadi trader aja gitu. Nah tadi setelah itu kita juga harus fokusnya pada value gitu ya, pada nilai intrinsik perusahaan yang sudah dihitung duluan gitu ya. Jadi jangan teman-teman udah beli dulu baru hitung value, jangan gitu ya, jangan gitu. Nah misalnya saya pakai PBV nih gitu, saya udah hitung dulu book value-nya berapa, dari mana ya, dari laporan keuangan gitu yang berubah setiap 3 bulan sekali. Baru setelah itu fokus ke price entry-nya gitu ya, mau belinya di PBV berapa gitu. Ini price ini dia berubah setiap hari, berubah setiap detik pada saat jam perdagangan gitu. Nah untuk teman-teman yang mungkin nggak pakai PBV ya, value terserah, mau pakai EV per EBITDA, mau pakai enterprise value, mau pakai apa namanya DCF, sama aja terserah, yang penting hitung value-nya dulu. Nah, kenapa harus demikian gitu? Ya karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Ini yang suka dilupakan analis gitu ya. Biasanya sejauh yang saya ingat gitu ya, ya kalau analis biasanya kurang dari setahun, biasanya mungkin cuman beberapa bulan gitu, itu juga pasti mereka udah langsung ubah harga lagi, ubah harga lagi, ubah lagi, karena mereka cenderungnya ya jangka pendek gitu ya. Jadi harus percaya sama diri sendiri gitu. Dan ini juga merupakan sebuah fakta gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang memang parkir di harga 50, harga gocap ya karena memang tadi kinerja fundamentalnya kurang bagus. Cek aja laporan keuangannya, nanti polanya sama kok gitu ya. Saya udah biasa ngelihat gitu dari laporan keuangan ya, 11-12 sama gitu, yang bermasalah hampir mirip-mirip semua gitu. Nah jadi saya menggunakan analisis apa ya, saya pakai fundamental tapi nggak seluruhnya gitu. Jadi memang saya nggak menyebut saya pengguna analisis fundamental, tapi saya menggunakan analisis laporan keuangan karena saya berfokusnya di sini gitu. Dan sedikit rasio lah, mungkin valuasi sama udah ya tadi pakai PBV gitu, saya fokusnya di sini aja. Saya nggak tahu gitu ya ini perusahaan ekonominya gimana, makronya gimana gitu, industrinya gimana, saya nggak tahu gitu. Kalau perusahaan ya mungkin GCG-nya gitu ya, GCG-nya ya itu juga sedikit gitu ya. Tapi yang utama itu mungkin kalau secara kualitatif ya itu corporate action. Tapi corporate action juga udah kelihatan di sini gitu ya, yang penting-pentingnya aja gitu. Ini apalagi analisis resiko gitu, masalah regulasi bla bla bla, saya nggak ngerti jujur aja gitu ya. Saya mau fokusnya lagi, fokusnya hanya di laporan keuangan. Nah jadi tadi saya harus memahami laporan keuangan gitu ya, neracanya, laba ruginya, arus kasnya gitu ya. Nggak terlalu jago-jago amat kok, yang penting kita memahami aja, paham gitu. Kenapa? Karena laporan keuangan nanti akan membentuk cerita gitu tentang kondisi perusahaan. Jadi ini TAP G ini, si LK-nya ini nanti akan bercerita gitu. Ceritanya gimana ya saya nggak tahu, kita nanti lihat bareng-bareng ya. Pastinya kalau memang secara LK bagus gitu, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan yang sehat ya, versi Edwin, versi saya sendiri gitu. Apa aja gitu ya, ini bisnis sehat, kasnya nyata gitu, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya lancar, bisa bayar dividen ya, nggak bergantung utang yang terlalu besar gitu ya, terkontrol gitu, jadi bisa mandiri secara finansial. Yang maksudnya perusahaan bertumbuh, berekspansi gitu ya, dan menjaga kepercayaan kita investornya gitu ya. Nggak kan, kalau misalnya perusahaan buruk ya siapa yang mau nanam modal gitu, siapa yang mau beli sahamnya gitu, kecuali mereka-mereka yang mengincar gorengan gitu. Dan bisa menjaga kepercayaan pemberi pinjaman, kreditornya. Pastinya kita sebagai pemegang saham nanti akan diuntungkan lewat apa, valuasinya yang cenderung naik, dan stabilitas harga saham yang kalau misalnya dia ada penurunan singkat gitu, sentimen jangan, dia akan kembali lagi gitu gitu ya. Nah ini yang di dalam kurung inilah indikator-indikator yang saya gunakan gitu. Dan pastinya nanti gitu ya, untuk TAP G nih ya, TAP G nanti saya screening dengan 7 syarat ini gitu. Apa aja ya, ini dividen, saldo laba, ini yang wajibnya PBV kurang dari 1 kalau saya gitu ya, value-nya PER, CFO, CFI, dan CFF gitu. Nah nanti apa namanya, data-data ini gitu ya, di LK ini akan dipindahkan ke Excel saya gitu ya. Ini saya umumkan kembali gitu ya. Jadi ya ini udah ada versi 2-nya, template Excel bisa teman-teman pindah, dapat download gitu ya. Passwordnya ALK Edwin, gratis ya, nggak ada biaya apa-apa gitu untuk
belajar aja. Oke, untuk tahap G ya kita mulai aja ya analisisnya, tapi sebentar saya agak haus sedikit. Memang kan namanya juga bercerita ya, harus cukup minum. Oke, tahap G ini saya udah dapat ya datanya ini untuk dividen. Jadi ini dividen ini menarik juga gitu ya. Karena apa? Karena selama 3 tahun terakhir nih perusahaan udah rutin bagi dividen. Dan juga beberapa ini ya nih di tahun 2025 2024 ini bagi interim. Jadi untuk 2025 ini udah bagi dividen ya kawan. Jadi ini bisa setahun 2 kali dapat dividen untuk yang tahun lalu ya. Ini menarik sekali. Ini perusahaan artinya sudah terbukti untung, bagus. Secara dividen dia menarik dan menghargai pemegang sahamnya. Gitu. Jadi ini sudah lolos screening gitu. Ini perusahaan udah langsung sangat menarik gitu bagi dividennya. Banyak gitu. Cuman kenapa ini yang sebelum-sebelumnya nggak bagi dividen saya nggak tahu kenapa. Mungkin semenjak yang tahun 2024 mungkin udah mulai stabil kayaknya ya perusahaan ini. Bisa jadi gitu. Tahap G Triputra Agro. Oh, kayaknya ini sawit ya kayaknya ya. Agro. Bisa jadi mungkin baru tahun-tahun kemarin kan kayaknya sebelum-sebelumnya sawit agak tertekan ya seingat saya. Gitu ya. Jadi yang sekarang mungkin udah membaik kayaknya gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagian kas tarakas ya. Nah, ini di aset lancar kita pastiin udah bener ya satuannya jutaan. Nah, kas tarakas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Jadi wajib sekali kita pindahkan gitu ya kan teman-teman, kalau punya dompet ada uangnya tuh dalamnya ya harus tahu jumlahnya berapa. Nah, ini perusahaan ini jumlah uang di dalam dompetnya sekian gitu ya, tanpa kita melihat dari dalam bentuk apa saya nggak peduli gitu. Yang penting ini uang kas yang ready aja gitu, ada segini gitu. Jadi memahami laporan keuangan gitu yang tadi saya bilang membentuk seperti cerita gitu ya, seperti ini gitu, kita sederhanakan aja gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini ya memang kayak gitu ya bisa mungkin berbeda gitu ya tiap orang gitu dalam memahaminya. Nah, ini nanti memang kas tarakas ini adalah hasil akhir nanti dari laporan arus kas gitu, tapi nanti kita ceritakan ya, nanti saya ceritakan. Nah, jadi ketika udah dipindahkan gitu ya, tadi kan penting nih tadi ya, karena kas tarakas ini digunakan untuk tadi untuk bayar supplier, bayar beban bunga gitu ya, bayar operasional gitu, dan menerima pembayaran semua pakai uang kas, nggak pakai kita aset tetap gitu. Misalnya kan teman-teman nggak mungkin menerima pembayaran pakai rumah gitu, enggak, pasti pakai uang. Makanya ini penting sekali gitu ya. Pos yang paling atas ini gitu adalah pos yang paling penting gitu ya gitu. Makanya saya selalu pindahkan kan yang paling atasnya semuanya ya kas tarakas gitu ya. Nah, langsung loncat ke ekuitas ya gitu ya, tentang struktur modal gitu. Ini paling penting gitu ya, yang paling penting yang dipindahkan itu adalah saldo labanya ini ya, yang ini nih dicadangkan dan mencadangkan, pindahin dulu ya. Nah, ini ini udah nih keluar nih. Nah, arti saldo laba ini apa? Oh, ini plusnya udah oke ya. Saldo laba ini apa? Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan perusahaan yang telah dihasilkan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang, sampai laporan kuartal ini terbit gitu. Ini saya coba jelasinnya saldo labanya gitu, mumpung karena ini request gitu, jadi saya lebih sedikit pengen ngejelasin gitu ya. Nah, misalnya gini, perusahaan ini tahap G ini ada mulai dari tahun kapan nih ya. Misalnya kita lihat nih pendirian nih tahun 2005 ya udah, anggapnya dari tahun 2025 perusahaan ini berdiri. Dari tahun 2025 sebentar nih kok nggak turun. Nah, dari tahun 2025 sampai 2025 Q2 gitu udah 20 tahun, perusahaan ini telah mencatatkan keuntungan sebesar sekian ya, 5,7 triliun gitu. Ini artinya perusahaan udah terbukti untung gitu ya. Nih, ini saya jelasin nih saldo laba. Jadi kalau misalnya perusahaan ini untung gitu, dia akan menambah saldo laba. Tuh, misalnya untung 250 juta, dia akan nambah 250 juta. Kalau untung tahun berikutnya tuh nambah lagi, untung tahun berikutnya nambah lagi. Jadi memang terbukti untung gitu kan, tadi akumulasi keuntungan dari pertama kali berdiri. Kalau misalnya rugi, ya dia akan berkurang saldo labanya, tapi masih tetap untung. Tuh, kalau misalnya dia yang nggak pernah untung, ya dia nggak ada saldo laba, adanya defisit, akumulasi rugi. Lihat tuh, misalnya rugi nih ya, ruginya sekian, rugi lagi, ruginya makin tambah. Nah, lalu di berita digembor-gemborin, perusahaan untung besar, saldo labanya kan jadi berkurang gitu. Tahun berikutnya untung lagi perusahaan di berita. Nah, tapi saldo labanya masih belum menjadi positif, masih negatif. Ya, ini perusahaan ini masih rugi. Ini nggak ada artinya buat saya.
gitu ya. Ini kerugian-kerugian sebelumnya harus ditutupi dulu. Maka perusahaan yang defisit, yang saldo labanya negatif, dia nggak akan bisa bagi dividen. Dividen dari mana? Modal. Nggak ada terbukti untung kayak gitu gitu ya. Jadi cari yang saldo labanya positif nih, berarti udah terbukti untung ya. Nah sekarang kita cek gitu ya ekuitas pemilik. Nah yang ini subtotal bisa disebutnya ya, pindahin dulu ya. Nah ini udah keluar. Nah ini lihat nih, ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini 1,15 gitu. Ini perusahaan berarti sudah balik modal ya, di luar dividen yang dibagikan. Ini bagus banget nih gitu ya. Jadi gini, maksudnya gimana gitu ya, kalau misalnya teman-teman punya satu modal 1 miliar gitu ya, itu udah menghasilkan keuntungan 1 miliar 150 juta. Itu udah terbukti untung, dan itu di luar dividen yang udah dibagikan gitu. Jadi perusahaan ini sudah balik modal, sudah terbukti untung. Kalau masih di bawah nilainya di bawah 1, buat saya itu perusahaan yang masih berkembang, masih belum balik modal gitu. Ini udah bagus gitu ya. Dan memang PBV ini 2,8 ya, masih buat saya kemahalan ya, buat saya, karena saya cari yang di bawah 1. Tapi ini menarik sih secara dividen juga. Ini juga udah balik modal, ini menarik sih buat saya gitu ya. Cuman ya tadi ya, PBV-nya masih mahal. Oke, jadi untuk ini udah beres gitu ya. Valuasinya udah keluar, valuasinya kemahalan. Nah, sekarang kita cek ke profitabilitasnya gitu ya. Profitabilitasnya itu ya ini, pakai 3 yang terpenting ya, revenue, gross profit, dan net profit. Revenue nih, ini yang paling atas ya, yang ini. Kita pindahin dulu. Revenue ini ya total penjualan yang telah jumlah uang customer bayar gitu ya, produk Anda gitu. Nah, ini ada pertumbuhan ya, dari 4 naik tuh ke 5,5 gitu. Ini berarti lagi bagus nih, perusahaan lagi sangat bertumbuh gitu, karena naiknya berapa persen tuh, 1,5 per ini gitu ya. Mungkin hampir ya, kurang lebih mungkin 30% ya kayaknya ya gitu. Nah jadi gitu ya, semakin tinggi revenue ya perusahaan tadi, semakin dia bertumbuh, semakin bagus gitu kan. Nggak mungkin kita mau perusahaan yang nggak bertumbuh gitu, yang produk dan jasanya itu nggak relevan gitu. Jadi semakin naik ya pertumbuhannya semakin relevan, semakin banyak dicari gitu. Nah, pendapatan ini dikurangi oleh harga modal, keluarlah laba bruto yang ini gitu ya. Ini laba bruto ini untuk melihat gitu perusahaan barang atau jasanya ini dia berharga nggak gitu di mata customer gitu, punya kompetitif nggak gitu ya. Nah ini kita lihat nih, GPM-nya naik bagus gitu, dan juga mengukur inti efisiensi gitu. Nah ini bagus ya, dia ada kenaikan gitu. GPM-nya semakin besar, GPM semakin bagus, karena nanti semakin besar ruang untuk net profit marginnya, karena nanti laba brutonya kan nanti dikurangin tuh beban biaya keuangan, dikurang beban, baru nanti keluar si net profit gitu. Memang kalau misalnya kita bicara secara teori ya laba kotor minimal 50% gitu, cuman kan susah ya cari yang di atas 50% gitu. Jadi ya sewajarnya aja gitu. Makanya kenapa saya untuk masalah GPM, NPM, ROE ini nggak terlalu terlalu ditekankan gitu ya gitu. Yang penting udah tahu aja nilainya gitu. Oke, nah jadi ketika udah dikurangi semua si gross profitnya, nanti keluar angka final gitu ya, inti dari si laporan laba rugi, yaitu yang ini nih. Nah ini kita pindahin gitu. Ini kan yang paling ramai di berita ya. Oke, nah ini nih udah keluar tuh. Nah ini langsung keluar nih PR-nya. PR ini, wah ini menarik nih ya, di bawah 10 gitu, udah di bawah 15, di bawah 10 gitu. Jadi ini secara profitabilitas juga menarik gitu ya. Ini ROE juga 30% gitu, tinggi gitu. Ini bagus cara profitabilitas. Tapi pastinya gitu laba rugi ini harus kita validasi dulu di laporan arus kas gitu, laporan yang terlupakan gitu, ada forgotten statement gitu ya. Karena analis yang mana mau lihat kayak gini ya, nggak gitu, apakah mungkin nggak ngerti baca atau gimana, saya nggak tahu. Cuman saya rasa analis lebih pinter gitu dari saya sebenarnya gitu kan, mereka lebih paham lah gitu. Cuma kalau saya ya kita sederhanakan aja gitu ya. Jadi laporan arus kas ini adalah untuk menilai gitu uang yang diterima perusahaan gitu, uang yang terima teman-teman gitu dari customer
gitu. Misalkan di sini customer udah bayar 5,5 juta. Nah, uangnya udah uang yang teman-teman terima berapa? Ini yang paling atas. Gitu, ini 5,6 juta. 5,6 juta. Jadi pindahin dulu angkanya. Jadi gini, misalnya teman-teman yang ilustrasinya gini, teman-teman menjual produk 1 miliar gitu ya. Nah, customer bayar juga 1 miliar. Benar gitu ya. Tapi kalau customer cuma bayar 500 juta gitu, 500 jutanya kemana? Gitu ya, jadi piutang harus Anda tagih gitu, harus teman-teman tagih gitu. Nah, sedangkan di perusahaan ini dia bagus tuh ya, receive to revenue ratio di atas 100% gitu. Artinya perusahaan ini bisa memanage piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu. Kan pasti sebelumnya ada yang nunggak gitu. Nah, ini udah berhasil tuh lebih tinggi dari pendapatannya. Ini bagus sekali. Berarti ini manajemen kasnya bagus. Sangat-sangat baik. Gitu ya. Nah, uang yang udah diterima ini nanti dibayar tuh untuk bayar supplier, bayar karyawan, bayar pajak, bla bla bla. Ada sisa nih. Ini yang angka penting. 1,3 juta ya. Ini bagus, positif ya. Yang bagus itu nilainya kalau net CFO-nya ini dia positif. Gitu. Jadi perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Gitu. Jadi jangan cari perusahaan yang untung terus tapi net CFO-nya negatif. Gitu ya. Itu buat saya kutip scam, gitu ya. Apa yang ini dihasilkan gitu ya, kita nggak dapat apa-apa gitu, uang tunainya nggak nerima apa-apa gitu ya. Bayangin teman-teman ngaku-ngaku jual 5,5 juta gitu, tapi teman-teman nggak terima uang apa-apa gitu, atau terima uangnya sedikit dan habis untuk operasional. Dan ini bagus nih, ada sisa gitu, ini tuh oke. Nah, sisa uangnya ini digunakan untuk apa? Nah, ini nih untuk bayar tuh ya, untuk bukan bayar ya, kalau investasi itu untuk ekspansi usaha. Kalau saya istilahnya itu untuk ekspansi. Jadi kalau nilai negatif tuh perolehan aset tetap gitu, dia perusahaan semakin besar gitu. Aset tetapnya apa? Ya nggak tahu. Dia kan ada catatannya. Cek aja gitu ya. Mungkin bisa alat, mungkin bisa gedung, terserah. Atau mungkin beli bibit kali gitu ya, nggak tahu. Nanti cek aja di sini gitu. Artinya dia bagus. Yang bagus itu nilainya negatif gitu ya. Cuman di sini nilainya kok positif ya. Ternyata ada ini penerimaan dividen gitu. Cuman ini bisa dilakukan adjustment kalau seperti ini. Anggap aja dividennya ini nggak ada gitu. Jadi kalau ini dividen nggak ada, ini kan nilainya negatif. Ada perusahaan itu dia berekspansi lebih besar gitu. Kalau misalnya ini 500, ini 240, berarti kan negatif 250, masih ada sisa lebih 1 juta gitu ya dari hasil operasi. Ini bagus sekali gitu ya. Memang saya selalu cari yang negatif gitu ya tuh CF-nya. Cuma ini positif. Cuma kalau positif ya kita lihat juga gitu. Saya lihat juga ini harus di adjustment dulu. Gitu, ini kan negatif jadinya sebenarnya. Ini bagus. Perusahaan ini bagus ya, dia berekspansi. Dan pastikan di pendanaannya juga ini harusnya negatif kayak gini. Ada perusahaan itu bayar pinjaman lebih besar gitu. Cuman di sini adanya dividen kas nih. Ya. So, ini enggak ada utang ya. Oh, ini ada nih, pembayaran utang. Tuh, kalau ada pembayaran utang tuh dia nilainya negatif. Tuh, penurunan utang bang. Tuh, jadi kalau misal perusahaan yang dia nambah utang terus ya ini nilainya plus gitu. Menurut teman-teman gitu ya, perusahaan mana yang lebih bagus? Yang mengambil hutang terus atau yang enggak? Gitu, tergantung tujuannya. Kalau memang masih baru sekali gitu startup ya mungkin masih utang terus. Cuman kan ujung-ujungnya kolaps juga toh. Bayar bunga, bayar ini nggak kuat, operasionalnya jelek gitu, bakar uang terus gitu. Jadi buat apa gitu perusahaan-perusahaan yang selalu mengambil utangnya nggak bagus gitu, yang kayaknya tadi komisaris dan direksinya aja. Makanya kenapa kalau saya fokusnya ke laporan keuangannya, karena dari sini saya udah bisa melihat ya setidaknya semuanya lah 90%, 95%-nya gitu. Nah, ini lihat nih, ini nilainya negatif ya, karena ada sebagian besar dari pembayaran dividen kas gitu. Tapi kalau ini dihilangkan gitu, ini juga masih negatif gitu, negatif minus 400 ya berarti. Dan masih ada sisa dari yang tadi gitu ya, kan tadi minus 250 gitu ya, kan dari sini ya, kalau ini kita hilangkan dividennya, ini minus berapa? Minusnya tadi 400, masih positif gitu. Jadi ini secara arus kas gitu, polanya ini plus, min dan ininya plus gitu. Ini bagus sekali, perusahaan ini luar biasa bagus. Ini secara manajemen kasnya, secara arus kas ini sangat-sangat baik ya. Jadi ini ya jangan percaya ininya ya, dianulir dulu ininya gitu, karena ini hitungnya manual gitu. Oke,
gitu ya. Jadi untuk TAPG gimana nih buat saya? Kalau buat TAPG ini secara dividen ini sangat-sangat menarik ya. Perusahaan ini sangat-sangat mengapresiasi pemegang saham ya. Perusahaan ini benar-benar dia sudah terbukti untung. Gitu ya. Dari mana ya ini? Rasio saldo laba udah 1 lebih. Gitu. Dan ingat ya, saldo laba ini itu akumulasi kontrak di luar dividen yang dibagiin. Jadi kalau jumlah dividen dimasukin lagi ke saldo laba, ya hitung aja berapa gitu ya, bisa lebih tinggi ininya gitu secara uang. Nah gitu ya, secara uang tunai juga ini cukup. Nah ini kalau kayak gini gitu kita cek juga nih tadi si ininya apa DR-nya tuh ya, DR-nya kadang saya suka langsung loncat ke DR 2, ini 2 juta, ini juga kecil, ini resikonya minimal, DR kecil, rasio lancar ini 3, ini setelah ini menurut saya sih resiko kecil ya. Ini sebanding sekali lah. Ini perusahaan sangat-sangat bagus sih buat saya gitu ya. Tadi dividen udah dibahas ya, ini bagus, saldo labanya juga positif. Tapi sayang PBV-nya kemahalan gitu ya. Ini 2,8, saya carinya sih yang kurang dari 1. Tapi ini sebanding sekali gitu. Ini lancar banget, ini DR-nya rendah, rasio lancarnya rendah. Itu minim resiko. Gitu. PR-nya juga secara profitabilitas juga bagus ya, kurang dari 10. Ini menarik juga gitu ya, gitu. Dan secara arus kas tadi udah dibahas ya. Ini sangat-sangat baik sekali. Jadi lapor profitabilitas dan arus kas ini sinkron. Luar biasa bagus ya. Gitu ya, plus min gitu. Ini kalau dia sudah di adjustment ya. Ini juga plus. Ini bagus sekali ya. TAPG secara dividen, profitabilitas, arus kas sangat-sangat baik gitu ya. Untuk harga ya relatif buat saya sih kemahalan ya, harus cari yang kurang dari 1. Tapi untuk harga segini 2,8 ini memang pantas sih dihargainya, dia premium gitu ya. Tapi kembali lagi ya, untuk TAPG buat teman-teman gimana, menarik atau enggak gitu ya, mahal atau enggak ya nggak tahu, penilaian pribadi ya masing-masing gitu. Mungkin kalau teman-teman ada pendapat boleh komen gitu ya di di kolom komentar gitu ya, sharingkan gitu tentang saham ini supaya teman-teman yang lain juga tahu. Dan masih teman-teman kalau misalnya memang ada request saham gitu ya, seperti kayak ini kan, ini juga request gitu, boleh komen aja gitu, tapi cantumkan juga alasannya gitu ya, supaya nanti biar rame-rame kita bahas gitu. Atau mungkin teman-teman punya pertanyaan seputar investasi saham, boleh juga komen gitu, nanti saya respon gitu ya, yang bisa saya bisa saya sharingkan ya saya sharingkan gitu. Oke, jadi untuk analisis TAPG saya rasa sampai di sini dulu gitu ya, nih perusahaan menarik tapi premium gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman gitu dalam menilai perusahaan ini gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.